Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi kita dari Bukit Sion, Kamis 17 November 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat 23 sampai 28, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah pemilik kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami patut bersyukur oleh karena Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh berkat. Sebelum memulai aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Sebelum itu kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga dapat dipakai untuk kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini, itu terambil dari Ibrani 9 ayat 23 sampai 28 yang berbunyi demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dan dari Sang yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk mengerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jaminan yang Pasti. Ibrani 9 ayat 23 sampai 28 menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan korban Yesus Kristus yang sempurna. Pada ayat yang ke-27 sampai dengan 28 dikatakan bahwa manusia hidup mati sekali saja, setelah itu dihakimi. Karena hidup kita hanya sekali saja, maka kita memakai hidup ini untuk melakukan keinginan dan panggilan Tuhan. Setelah kematian kita, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini. Kita perlu menyadari akan fakta dan kebenaran ini, serta meresponnya dengan bijaksana seturut kehendak firman Tuhan. Karena hidup ini satu kali saja. Ada ayat yang ke-28, Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban persembahan sekali untuk selama-lamanya untuk menanggung dosa kita umat manusia. Karena Yesus Kristus sudah berkorban mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, maka marilah kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu yang pertama, jalani hidup ini seturut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Yang kedua, lakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan sesuai talenta dan karunia yang kita miliki dari Tuhan. Yang ketiga,
bersyukur dan bersukacita dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Yang keempat, setia selalu dalam iman kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang kelima, jangan takut menghadapi kematian, karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat bagi kita yang menjamin keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jaminan yang pasti akan kita peroleh hanya dengan percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang empunya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini untuk menjalani hidup karunia-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya kami yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati pemerintah kami, beri hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan dalam menjalankan tugas pemerintahan demi untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, ini doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus hidup kami. Amin.